Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fauriza Dewi Agustina, NIM 68, kelompok 3 dari kelas ES 5B akan mempresentasikan mengenai teknologi informasi perusahaan, e-bisnis, e-commerce, dan daya saing. Kali ini saya akan memaparkan mengenai materi selanjutnya, poin C. Teknologi informasi daya saing perusahaan. Yang pertama ada daya saing perusahaan. Dalam suatu perusahaan, sistem fisik dari perusahaan adalah sistem yang terbuka, yang berhubungan dengan lingkungannya. Dari lingkungan tersebut, perusahaan dapat memperoleh sumber daya dan mengubah sumber daya tersebut menjadi barang dan jasa, dan kemudian dikembalikan lagi kepada lingkungan. Dalam studi di lapangan, keunggulan bersaing ini berkaitan dengan penggunaan informasi untuk mendapatkan penguasaan pasar. Dalam hal tersebut, pendapat Porter bahwa perusahaan mencapai keunggulan bersaing dengan memberikan sesuatu dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada barang dan jasa pada harga yang rendah. Yang kedua ada produk berkualitas tinggi. Yang ketiga, mempertemukan kebutuhan khusus dari segmen pasar yang pasti. Selanjutnya, Porter juga berpendapat bahwa peluang-peluang perusahaan menciptakan keunggulan bersaing ini terjadi pada tahap-tahap yang berbeda dalam suatu rantai nilai. Margin yang merupakan nilai produk perusahaan dikurangi dengan biaya yang mereka keluarkan, seperti penerimaan oleh para pelanggan perusahaan. Rantai nilai merupakan suatu yang utama dalam aktivitas pendukung yang menyokong nilai margin perusahaan. Peningkatan nilai margin merupakan sasaran dalam model rantai. Perusahaan dapat menciptakan nilai dengan menampilkan aktivitas yang Porter menyebutnya sebagai aktivitas-aktivitas nilai. Kemudian ada keunggulan tambahan yang dapat dicapai dengan hubungan rantai nilai perusahaan untuk organisasi lain untuk menciptakan sistem antar organisasi atau yang biasa disebut SAO. Partisipasi perusahaan atau partner bisnis kerja sebagai unit terkoordinasi menciptakan sinergi yang tidak dapat dicapai dengan bekerja sendirian. Lalu Porter menyebutnya sebagai sistem nilai. Yang kedua ada dimensi-dimensi dari keunggulan bersaing. Yang pertama adalah keunggulan strategik, rencana-rencana yang digunakan dalam mencapai keunggulan. Yang kedua ada keunggulan taktis, di mana metode-metode untuk menyempurnakan strategi dalam jalan yang lebih baik dibandingkan yang dilakukan oleh para pesaing. Yang ketiga ada keunggulan operasional, adalah transaksi yang terjadi setiap hari dan proses yang menghasilkan keunggulan kompetitif dibanding pesaing. Yang ketiga ada tantangan-tantangan dari pesaing-pesaing global. Pemain utama dalam pasar global ini adalah perusahaan multinasional atau MNC. Pengolahan informasi dan komunikasi berbasis koordinasi ini secara khusus penting bagi perusahaan multinasional, gunanya untuk mempertimbangkan dan aktivitas bisnis mereka yang terpencar secara geografis atau wilayahnya yang berbeda-beda. Kemudian koordinasi dalam kenyataannya menjadi kunci penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Di antara hal tersebut terdapat sumber daya informasi yang terdiri dari ada perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, spesialis informasi, pemakai, fasilitas, database, dan informasi. Dari pencapaian keunggulan bersaing dapat diraih melalui penggunaan informasi yang memenuhi syarat keefektifan manajemen sumber daya ini. Bahkan perlu penguasaan dalam mengelola informasi tersebut. Untuk dapat mengikuti persaingan bisnis yang semakin hari semakin ketat, teknologi informasi ini merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Perusahaan tanpa teknologi informasi dapat dipastikan lambat laun akan ketinggalan.
Teknologi informasi akan membuka kreativitas dan fleksibilitas untuk inovasi produk atau jasa di masa depan. Teknologi informasi ini dapat menghubungkan perusahaan dengan pelanggan, bisa melalui internet, mobile phone, PDA. Yang kedua ada partner kerja melalui jaringan EDI, internet, dan lain-lain. Bahkan bisa menghubungkan dan memperkuat para karyawan itu sendiri. Akhirnya, teknologi informasi ini akan menangkap dan menciptakan nilai bisnis yang lebih pada setiap tingkatan suatu organisasi, yakni sebagai berikut. Ada pada lini bawah, yakni tugasnya menyelesaikan banyak pekerjaan dengan cepat. Yang kedua ada pada lini atas, tugasnya menciptakan new values dari aset organisasi yang sudah ada maupun yang baru ada atau knowledge management. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan tutur kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.